Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Feni Lestari dan Dwi Putri Aryahiyati akan menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup ekonometrika. Dosen pengampu, Sain SEI MESY. Pendahuluan. Materi pertemuan yang kedua ini mempelajari tentang pengertian ekonometrika, metodologi ekonometrika, pengukuran dan jenis data di dalam ekonometrika, dan informasi program komputer yang bisa digunakan untuk mengolah pekerjaan ekonometrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Aryahati akan menjelaskan mengenai definisi ekonometrika. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekonometrika. Ekonometrika atau ekonometrik dilihat dari akar katanya terdiri dari dua kata, yaitu teori ekonomi, ekonomik, dan pengukuran metrik. Ekonometrika dapat diartikan sebagai alat pengukuran ekonomi. Jadi, ekonometrika ini dapat diartikan sebagai alat pengukuran ekonomi. Selain dari definisi yang awal tadi, masih banyak definisi tentang ekonometrika yang telah dikemukakan oleh para ahli ekonometrika. Secara umum, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu di dalam menganalisis data-data ekonomi. Setelah kita mengetahui definisi ekonometrika tadi, kita harus juga tahu apa tujuan dari ekonometrika. Tujuan dari ekonometrika yaitu untuk membuktikan kebenaran teori ekonomi menggunakan data sampel untuk digeneralisasikan. Misalnya, kita ingin mengukur seberapa besar pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu barang. Di dalam menjawab pertanyaan ini, maka pekerjaan ekonometrika dimulai dari teori ekonomi yang melandasi pertanyaan tersebut, yaitu teori ekonomi tentang permintaan. Setelah kita mengetahui definisi ekonometrika dan tujuannya, kita lanjut ke metodologi ekonometrika. Ekonometrika sebagai alat pengukuran dalam ekonomi mempunyai metodologi tertentu untuk menganalisis data-data ekonomi, bisnis, maupun yang lainnya. Metodologi ekonometrika adalah tahapan yang harus dilalui untuk melakukan analisis terhadap fenomena ekonomi secara ilmiah. Jadi, metodologi ekonometrika itu adalah tahapan yang harus dilalui untuk melakukan analisis terhadap fenomena ekonomi secara ilmiah. Dalam metodologi ekonometrika, ada dua aliran metodologi ekonometrika, yaitu aliran klasik dan aliran utama yang dikemukakan oleh Henry dan Ricard pada tahun 1980. Yang pertama yaitu aliran metodologi klasik. Aliran metodologi klasik dimulai dari pernyataan teori atau hipotesis. Untuk kebenaran teori atau hipotesis yang kita bangun, maka kita membuat suatu model ekonometrika. Setelah spesifikasi model kita bangun, maka langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi parameter model. Estimasi parameter model tersebut berdasarkan data yang kita kumpulkan. Kemudian, setelah itu kita melakukan verifikasi bagi estimasi parameter melalui uji statistik. Uji statistik ini diperlukan karena estimasi model sebagian besar berasal dari data sampel. Uji statistik ini dengan demikian dilakukan untuk membuat sebuah generalisasi. Jika verifikasi ini sesuai dengan teori atau hipotesis yang kita buat di awal tadi, maka kita langsung bisa menggunakan parameter estimasi tersebut untuk melakukan prediksi atau peramalan. Namun, jika verifikasi ternyata tidak sesuai dengan teori atau hipotesis, maka kita harus meninjau kembali spesifikasi model yang kita bangun tadi.
pembentukan model harus kita lakukan kembali pada langkah kedua. Perbedaan aliran klasik dengan aliran utama. Setelah melakukan estimasi model, kita tidak langsung melakukan verifikasi hasil regresi, tetapi melakukan uji spesifikasi dan diagnosis atau modeling terlebih dahulu. Langkah ini diperlukan untuk membuktikan apakah model yang kita bangun sudah tepat atau tidak bisa lagi. Apabila model sudah tepat, maka kita bisa membuat generalisasi melalui uji statistik. Selanjutnya, hasil estimasi tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau peramalan. Tetapi, apabila model yang ada belum tepat, maka kita harus meninjau kembali spesifikasi model yang kita bangun untuk pembentukan model yang harus kita lakukan kembali. Untuk menjelaskan secara detail metodologi ekonometrika tersebut, misalnya, kita ingin meneliti tentang permintaan barang. Ada dua pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah penelitian dengan data sampel mampu membuktikan kebenaran teori permintaan, yaitu adanya hubungan negatif antara harga dan permintaan? Kedua, apakah sepeda motor termasuk barang normal atau barang mewah dengan melihat tingkat elastisitasnya? Setelah kita mendapatkan dua pertanyaan yang muncul dalam penelitian yang saya sebutkan tadi, terlebih dahulu kita menyatakan teori, seperti teori permintaan. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian tentang permintaan sepeda motor tadi, maka langkah pertama adalah menemukan teori yang melandasi penelitian tersebut. Penelitian ini adalah permintaan sepeda motor. Maka, teori yang digunakan adalah teori permintaan barang. Teori permintaan menyatakan bahwa permintaan barang dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, harga barang lain baik barang komplementer maupun barang substitusi, pendapatan, selera, dan faktor ekonomi yang lain. Dengan asumsi bahwa faktor selain harga barang tersebut tetap, maka teori permintaan menyatakan bahwa harga berpengaruh negatif terhadap jumlah yang diminta dengan asumsi variabel selain harga barang tersebut tetap. Hubungan antara jumlah permintaan dan harga dalam teori permintaan dapat digambarkan pada gambar yang ada pada slide, yaitu di mana makin tinggi harga, maka makin rendah pula permintaan. Yang kedua, model matematika hukum permintaan. Teori permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta. Akan tetapi, teori ini tidak menjelaskan apakah hubungannya linear atau non-linear. Apabila linear, kenaikan atau penurunan harga sama dengan kenaikan atau penurunan permintaan. Berbeda dengan non-linear, apabila kenaikan atau penurunan harga tidak sama dengan kenaikan atau penurunan permintaan. Setelah langkah pertama ini, kemudian dinyatakan dalam persamaan matematika. Misalnya, hubungan antara harga dan jumlah permintaan barang adalah linear, maka pernyataan teori dalam spesifikasi model matematikanya dapat ditulis seperti yang telah tertampil di slide. Hubungan antara jumlah permintaan dan harga dalam teori permintaan dapat digambarkan pada gambar yang ada pada slide, yaitu di mana makin tinggi harga, maka makin rendah pula permintaan.
Selanjutnya, berdasarkan persamaan sebelumnya, variabel Y yang ada di sebelah kiri persamaan disebut dengan variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi. Sementara itu, variabel yang di sebelah kanan persamaan, yaitu X, disebut dengan variabel independen atau variabel penjelas, yaitu variabel yang mempengaruhi besar kecilnya variabel dependen. Sedangkan E disebut dengan variabel pengganggu atau kesalahan yang merupakan variabel random. Persamaan 1.1.2 dikenal dengan model regresi linear. Nah, regresi linear juga pernah kita bahas di materi statistika. Regresi linear ini adalah menjelaskan bagaimana variabel dependen dipengaruhi satu atau lebih variabel independen. Pada penelitian ini, regresinya menjelaskan bagaimana variabel dependen jumlah permintaan barang dipengaruhi variabel independen harga barang tersebut. Pada slide selanjutnya ditampilkan gambar regresi permintaan, yaitu gambar 1.1.5. Gambar ini merupakan gambar regresi linear. Beta 0 dan beta 1 adalah koefisien regresi. Beta 0 adalah intercept atau konstanta, sedangkan beta 1 adalah slope atau kemiringan garis regresi. Intercept atau konstanta ini menunjukkan besarnya jumlah permintaan barang ketika harganya adalah 0. Kemiringan slope mengukur besarnya perubahan jumlah permintaan barang jika harga berubah setiap unitnya. Bagian keempat, pengumpulan data. Dalam ekonometrika ada dua sumber data, yaitu data eksperimen dan data non-eksperimen. Data eksperimen adalah data yang berasal dari percobaan yang kita lakukan, sedangkan data non-eksperimen adalah data hasil dari observasi perilaku aktual agen ekonomi. Kemudian, data non-eksperimen terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek baik melalui metode wawancara, kuesioner, telepon, dan sebagainya. Sedangkan data sekunder adalah data yang kita peroleh dari sumber kedua, dan biasanya data ini sudah siap dipakai. Data sekunder ini mudah kita dapatkan dan tersebar luas di berbagai sumber. Data-data ekonomi yang dikeluarkan pemerintah, baik dari BPS maupun dari Bank Indonesia serta dari Kementerian Keuangan, itu adalah salah satu contoh dari data sekunder. Selanjutnya, dalam pengumpulan data, ada yang namanya pengukuran variabel ekonomi. Variabel ekonomi dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif ini adalah variabel yang dilaporkan dalam bentuk angka atau numerik. Contoh, variabel kuantitatif seperti harga handphone, keuntungan perusahaan, harga saham, berat badan, dan lain-lain. Sedangkan variabel kualitatif adalah variabel yang dilaporkan tidak dalam bentuk angka atau tidak dalam bentuk numerik. Angka non-numerik ini biasanya dinyatakan dalam bentuk atribut. Contoh variabel kualitatif misalnya adalah merek handphone, jenis hotel, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kesehatan perusahaan, lokasi, dan lain-lain. Kemudian, dalam variabel kuantitatif dapat dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu data diskrit dan kontinus. Nah, data diskrit ini adalah data variabel yang mempunyai nilai tertentu dan biasanya ada jeda atau gap antara dua nilai tersebut. Variabel ini pada umumnya merupakan nilai yang berasal dari proses perhitungan. Contoh dari data diskrit ini adalah jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika. Ada dua kelas statistika dalam satu semester misalnya, yaitu kelas A dan B. Misalnya kita hitung jumlah mahasiswa masing-masing kelas A dan B dan mendapatkan angka-angka masing 75 dan 60 orang. Nah, dalam hal data diskrit ini tidak ada yang namanya 75,5 atau 59,5 orang pada masing-masing kelas. Inilah contoh dari kuantitatif diskrit. Sedangkan continuous adalah variabel yang mempunyai nilai dalam interval atau jarak tertentu dan biasanya merupakan hasil dari proses pengukuran. Ketika kita ingin mengukur berat badan mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, misalnya ada yang beratnya 58,3 kg dan lain-lain. Itu adalah contoh dari data variabel continuous.
Selanjutnya ada yang namanya tingkatan data. Mengenai tingkatan data ini sebenarnya telah kita pelajari pada mata kuliah statistika. Ada 4 tingkatan data yang kita ketahui yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya jelaskan kembali. Data nominal ini adalah data pengukuran dengan memberi nama atau kategori setiap nilai yang mungkin dari variabel. Pengukuran ini menghasilkan variabel kualitatif di mana setiap kategori berbeda dengan yang lainnya. Contohnya, pengukuran data nominal adalah jenis kelamin. Kemudian data ordinal. Data ordinal ini adalah data yang diklasifikasikan di dalam kategori yang berbeda atau di ranking berdasarkan nilai setiap variabel dengan susunan tertentu. Maka pengukuran ini diklasifikasikan sebagai pengukuran ordinal. Jadi, pengukuran ordinal ini digunakan untuk melakukan ranking setiap variabel di dalam karakteristik tertentu. Contohnya, jumlah golongan konsumen bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat pengeluarannya. Itu adalah contoh dari data ordinal. Sedangkan interval adalah pengukuran ordinal dan sekaligus mengukur jarak antar ranking dalam ukuran yang sama. Salah satu contoh pengukuran interval adalah temperatur. Misalnya suhu tubuh seseorang yang sakit flu selama 4 hari adalah 38, 39, 40, dan 37 Celcius. Suhu tubuh seseorang tersebut dapat di-ranking sekaligus dapat diukur perbedaan suhu udaranya. Kemudian yang terakhir yaitu data rasio. Pengukuran rasio adalah pengukuran interval plus nilai 0 dan rasio antar dua angka sangat berarti. Contoh pengukuran rasio adalah gaji seseorang. Jika gaji seseorang adalah 0, berarti orang tersebut tidak bekerja. Jika gaji Tuan X adalah 10 juta per bulan, sedangkan gaji Tuan Y adalah 5 juta per bulan, maka gaji Tuan X adalah 2 kali lipat gaji Tuan Y. Nah, itu adalah contoh dari data rasio. Selanjutnya yaitu jenis data dalam ekonometrika. Ada beberapa tipe data yang dapat digunakan dalam analisis regresi di dalam ekonometrika, yaitu yang pertama, data runtut waktu atau time series, kemudian data antar tempat atau ruang atau cross section data, dan terakhir ada panel data atau pooled data. Data runtut waktu atau time series merupakan sekumpulan observasi dalam rentang waktu tertentu. Data ini dikumpulkan dalam interval waktu secara kontinu, misalnya data mingguan, data bulanan, data kuartalan, data tahunan. Sebagian besar studi ekonometrika dengan regresi menggunakan data time series sehingga akhir-akhir ini berkembang ekonometrika khusus menganalisis data time series dikenal dengan ekonometrika time series. Selanjutnya yaitu data antar tempat atau ruang, cross section data. Data ini merupakan data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu dari sampel. Misalnya, sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik bagi seluruh penduduk di Indonesia pada kurun waktu tertentu. Contoh lainnya adalah data sensus pertanian yang dilakukan dalam tahun tertentu di seluruh provinsi di Indonesia. Yang terakhir tadi adalah panel data atau pooled data. Data ini merupakan gabungan antara data time series dan data cross section. Misalnya kita ingin mengetahui perkembangan harga di Indonesia. Untuk itu, maka kita harus mendapatkan perkembangan gambaran harga ini. Maka kita bisa mengumpulkan seluruh indeks harga konsumen di seluruh Indonesia pada waktu tertentu menggunakan time series, kemudian digabungkan dengan data perkembangan harga masing-masing provinsi dalam kurun waktu tertentu menggunakan data cross section data. Selanjutnya adalah estimasi atau penaksir. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah mengestimasi parameter persamaan regresi. Ada banyak metode yang untuk mengestimasi persamaan regresi, namun ada 3 metode estimasi yang sering kali digunakan untuk melakukan estimasi persamaan regresi, yaitu berupa ordinary least squares atau OLS, kemudian maximum likelihood ML, kemudian yang terakhir ada method of moment atau MM. Yang pertama ada ordinary least squares atau OLS. Metode ini
merupakan metode estimasi regresi yang pertama, sehingga dikenal dengan metode klasik. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan estimator atau penaksir regresi yang tidak bias dan efisien. Agar bisa mendapatkan estimator yang tidak bias dan konsisten ini dilakukan dengan cara jumlah kesalahan atau error kuadrat paling kecil. Dengan prinsip inilah metode ini disebut dengan ordinary least square atau yaitu metode meminimumkan jumlah kesalahan. Selanjutnya yaitu maximum likelihood atau ML. Metode likelihood ini dipopulerkan oleh Ronald Fisher antara tahun 1912 dan 1992. Metode ini adalah metode mencari estimator regresi yang mempunyai kemungkinan probabilitas yang paling maksimum. Selanjutnya yaitu metode of moment atau MM. Pertama kali diperkenalkan oleh Carl Person pada tahun 1894. Method of moment ini adalah metode estimasi parameter populasi dari sampel. Metode ini memilih momen, yaitu nilai harapan dari pangkat variabel random yang paling tepat, dengan menggunakan asumsi yang tidak kuat. Metode ini akan menghasilkan estimator regresi yang konsisten, tetapi seringkali menghasilkan estimator regresi yang bias. Kembali ke kasus penelitian tentang permintaan barang, setelah data dikumpulkan, yaitu data berupa data cross-section dan persamaan regresi diestimasi dengan menggunakan metode OLS, ordinasi least square, menghasilkan persamaan YSI sama dengan 150 dikurang 2XI. Di mana Y adalah jumlah permintaan barang yang diestimasi atau diharapkan dengan ukuran unit dan X adalah harga barang dalam juta rupiah. Nilai slope B1 sebesar min 2 dan bertanda negatif. Arti angka min 2 adalah jika harga barang naik Rp 1 juta, maka jumlah yang akan diminta akan turun sebesar 2 unit. Dan sebaliknya, jumlah permintaan akan naik 2 unit bila harga turun sebesar 1 juta. Sedangkan nilai intercept beta 0 sebesar 150 menunjukkan bahwa jika harga adalah 0, maka jumlah permintaan barang sebesar 150 unit. D. Uji spesifikasi model dan uji hipotesis regresi. Setelah diestimasi tadi, langkah selanjutnya adalah membuktikan kebenaran teori yang melandasi penelitian. Pada langkah estimasi sebelumnya bisa membuktikan bahwa hasil regresi sudah sesuai dengan teori permintaan, di mana hubungan antara harga dan jumlah yang diminta adalah negatif. Di samping itu, hasil regresi ini memberi informasi berupa seberapa besar perubahan harga terhadap jumlah yang diminta. Setelah kita mengestimasi model, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji spesifikasi model dan diagnosis. Langkah ini diperlukan untuk membuktikan bahwa spesifikasi model yang kita bangun sudah tepat atau belum. Masalah ini akan dibahas secara detail dalam materi selanjutnya. Setelah model yang dipilih sesuai dengan hipotesis atau teori, maka langkah selanjutnya yaitu langkah E, prediksi dan kebijakan. Yaitu langkah yang terakhir melakukan peramalan dan mengambil sebuah kebijakan dari hasil estimasi. Peramalan digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai variabel dependen atas dasar nilai harapan di masa mendatang dari variabel independen. Misalkan harga di masa mendatang yaitu 10 juta, maka besarnya permintaan barang tersebut dengan memasukkan angka tersebut ke persamaan 1.1.4. Hasilnya Y1 sama dengan 150 dikurang 2 dikali 10. 10 dapat dari 10 juta tadi sama dengan 150 dikurang 20, yaitu hasilnya 130. Dengan demikian, jika harga 10 juta, maka jumlah permintaan sebesar 130 unit. Untuk harga-harga lain, kita bisa memprediksinya dengan memasukkan harga ke dalam persamaan 1.1.4. Selain itu, hasil estimasi bisa digunakan untuk membuat sebuah kebijakan bagi para pelaku ekonomi. Selanjutnya itu program komputer untuk olah data.
Regresi sebagai alat perhitungan utama ekonometrika ini memerlukan alat bantu agar pekerjaan ekonometrika dapat dikerjakan dengan cepat dan efisien. Beberapa program komputer telah desain untuk membantu pekerjaan ekonometrika. Paket-paket software regresi telah tersedia, seperti Evius, Tata, Lindep, Shazam, dan SPSS yang sering kita gunakan. Nah, maka dari itu kita harus mengetahui cara menggunakan program komputer yang berkaitan dengan ekonometrika agar memudahkan pekerjaan kita. Terima kasih.